Assalamualaikum. Good morning, students. How are you today? I wish all of you are fine because I'm fine too. Okay. As you know, because COVID-19 it is not over, so you have to keep staying at your home. You have to keep distancing. You have to always wash your hand after doing activity. Don't forget, you have to do exercise. Okay? Yeah. So, what are we going to do for today? What is our lesson for today? Yesterday, some students asked me some question about recount text. I think they did not understand about recount text. So, I will give you short explanation about recount text, brief description about definition, about generic structure, about characteristic, and the example of recount text. So, my class, please prepare your book, prepare your pen. Please write down in your book the important thing that you can get or you can find in this video. Okay guys, let's enjoy. Class, today we are going to study about personal recount text. As you know, we have learned about personal recount text. Jadi kita sudah pernah belajar tentang personal recount text pada bab-bab sebelumnya. Tetapi pada hari ini, I will review about the personal recount text to remind you about this. Jadi hari ini Ibu hanya akan mereview saja tentang pembelajaran ini untuk mengingatkan kalian kembali tentang personal recount text. Selanjutnya, apa saja sih yang akan Ibu jelaskan pada video ini? Ada 4 bagian yang akan Ibu paparkan di dalam video ini. Section 1 akan membahas tentang definition recount text and purpose of recount text. Section 2, characteristic of recount text. Lalu section 3, generic structure of recount text. And section 4, example of recount text. Nah, kita langsung masuk ke section 1. Di section 1, kita akan belajar definition and purpose of recount text. Apa sih definition dari recount text? Jadi, personal recount text adalah a text that telling the reader about one story or experience or activity which is happened in the past. Jadi, personal recount text itu adalah sebuah teks yang menceritakan kepada pembaca tentang sebuah cerita atau pengalaman atau bisa juga kegiatan yang terjadi di masa lampau. Jadi, recount text sendiri itu adalah sebuah teks yang memberitahukan kita bahwa si penulis atau si partisipan yang ada di dalam teks itu sudah melakukan kegiatan atau aktivitas seperti yang tertera di dalam teks. Kemudian, bagaimana sih contohnya recount text? Nah, contoh-contoh dari recount text sendiri, misalnya kita menceritakan tentang pengalaman liburan kita selama di pantai. Atau bisa juga tentang bagaimana pengalaman kita ketika memasak bersama orang tua. Atau
boleh juga menceritakan bagaimana sih pengalaman kita ketika belajar di sekolah bersama guru dan teman-teman. Itu semua adalah cerita-cerita yang disebut sebagai cerita recount text. Selanjutnya, purpose of the text. Apa sih tujuannya recount text itu sendiri? Ternyata recount text itu bertujuan to retell past experience, untuk menceritakan kembali tentang pengalaman seseorang di masa yang lampau. Okay, class, continue to section 2. In section 2, kita akan belajar tentang study about generic structure of recount text. Jadi, di section 2 ini kita akan mempelajari part of recount text. Bagian-bagian apa saja sih yang membuat sebuah recount text? Jadi, there are 3 parts of recount text. Ada 3 bagian yang membentuk sebuah recount text. Bagian yang pertama disebut orientation, yaitu it gives the readers the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. Orientasi biasanya kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pendahuluan, di mana isinya adalah memberikan background information, latar belakang informasi yang dibutuhkan to understand, untuk memahami sebuah recount text. Di dalamnya berisi who was involved, partisipannya ya, pelakunya siapa, where it happened, di mana sih kejadiannya, and when it happened, kapan sih kejadiannya. Next, we have event. Kita akan melangkah ke part yang kedua, yaitu event. Events ini artinya a series of events ordered in a chronological sequence. Urutan kejadian atau kronologis dari sebuah peristiwa. Jadi, ciri dari recount text itu sendiri selalu menceritakan sebuah kejadian atau kegiatan yang terjadi secara berurutan, sesuai dengan hari, atau waktu, atau tahun, atau yang lainnya. Kemudian terakhir ada reorientation, di mana reorientation ini artinya a personal comment about the event or what happened in the end. Jadi isinya tentang komen seseorang tentang kejadian tersebut, atau bisa juga tentang apa yang terjadi di akhir cerita. Ya, ini adalah 3 part of generic structure, 3 bagian dari generic structure. Nah, Ibu punya sebuah teks yang harus kita analisa bagian-bagian dari teks tersebut, yang mana orientation, yang mana events, dan yang mana reorientation. Nah, yuk kita lihat. Ya, kemudian ada lagi, ya. Ada 3 bagian dari teks di sini yang harus kita analisis. Manakah bagian orientation, yang manakah event, dan yang manakah reorientation. Ayo, kira-kira paragraf pertama, last morning dinner, my roommate woke up late and she had to go to campus. Kira-kira ini bagian apa ya namanya ya? Ternyata ini disebut
Ya, betul. Orientation. Kenapa disebut orientation? Karena di dalamnya terdapat who was involved, benar jawabannya. Lalu where it happened, di mana sih kejadiannya? Oh, tidak ada diberitahukan. It's okay. Di sini ada kata roommate, tetapi bukan lokasi dari kejadiannya. Roommate ini artinya teman sekamar. Nah, kalau teman sekamar berarti kejadiannya sudah jelas ya, terjadinya di dalam kamar. Kemudian when it happened, di mana? Kapan sih kejadiannya? Ternyata ada di sini jawabannya, yaitu last morning. Jawabannya adalah tadi pagi. Cocok ya, ini disebut orientation. Perlu diingat bahwa orientation pada umumnya selalu berada di awal-awal sebuah teks atau berada di paragraf pertama dalam sebuah teks. Selanjutnya, paragraf kedua dan ketiga, ini kira-kira disebut apa ya? Ada yang bisa jawab? Ya, ini ternyata adalah event. Ya, betul sekali, hebat. Ini adalah sebuah paragraf yang berisi tentang urutan kejadian atau kronologis dari sebuah peristiwa. Bisa dibaca dari kalimat when she wanted to take her motorcycle, ketika dia menginginkan mengambil sepeda motornya. In fact, yang kenyataannya she couldn't move, dia tidak bisa bergerak. Nah, di sini ada urutan kejadian ya, mulai dari dia ingin, tetapi dia tidak bisa, dan lain sebagainya. Kemudian di akhir, ini disebut apa ya? Ya, yang ini disebut reorientation, yang artinya di dalam sini merupakan komen seseorang atau tentang kejadian pada akhirnya. Nah, untuk paragraf ini diakhiri dengan tell about what happened in the end, menceritakan tentang apa sih yang terjadi di akhir cerita, disebut reorientation. Oke, kita lanjut ke section berikutnya ya. Kita masuk ke dalam section 3, di mana di sini we will study about characteristic of recount text. Apa saja ya karakteristiknya ya? Jadi, karakteristik of recount text ternyata ada beberapa yang akan Ibu jelaskan di dalam video ini. Kita buka dulu satu persatu, ada apa saja. Ya. Ternyata karakteristik yang pertama adalah using simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Ini adalah tenses yang digunakan di dalam recount text. Kemudian karakteristik yang kedua adalah using temporal sequence on Saturday, on Monday, on Sunday, menggunakan urutan-urutan kejadian sementara seperti pada hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, dan seterusnya. Nah, kemudian karakteristik yang ketiga adalah focus on specific participant. Ceritanya akan terfokus pada si pelaku di kejadian tersebut. Misalnya, ketika kita membuat cerita berlibur di pantai, maka dalam cerita tersebut akan fokus kepada orang yang di dalam cerita yang sedang berlibur ke pantai. Selanjutnya, using the conjunction such as then, before, after, dan lain sebagainya. Sini recount text itu menggunakan kata hubung seperti then, before, after, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, using action verb, menggunakan kata kerja. Ya, kita lanjut.
Ya, ini adalah contoh sebuah teks yang akan kita analisis generic structure apa saja yang muncul di dalam teks ini. Kita lihat teks ini terdiri dari 3 paragraf. Mari kita lihat kira-kira kalau kita cari structure yang berhubungan dengan ciri using action verb, menggunakan kata kerja. Nah, kata kerja mana saja sih yang muncul di dalam teks ini? Ayo kita lihat. Ada kata kerja kata wanted. Kemudian ada kata kerja blocked. Kemudian kata kerja tried, dan kemudian ada lagi kata kerja called. Ini semua adalah contoh-contoh kata kerja informasi yang bisa kita temukan dalam teks ini. Selanjutnya, ayo kita cari ciri yang lain. Coba kita temukan ciri-ciri yaitu using participant, focus to participant di dalam teks, fokus kepada partisipannya. Yang mana ya partisipannya? Ternyata ada kata dinner, di mana dinner ini menjadi subjek dari cerita recount ini. Bukti bahwa cerita ini fokus kepada dinner adalah tuh lihat, dia menggunakan kata she, di mana she ini menunjuk kepada dinar. Di sini juga ada kata she ini juga menunjuk kepada dinar. Ada she lagi, kemudian ada lagi, dan ada lagi. Ternyata banyak juga ya. Nah, she dan dinar ini menunjuk kepada seorang atau partisipan yang difokuskan untuk diceritakan di dalam teks ini. Kemudian, apakah ada lagi generic structure yang lain? Oh iya, ayo kita cari conjunction, di mana kalau recount text itu menggunakan conjunction seperti then, before, after. Ada nggak ya di dalam teks ini? Wow, ternyata ada loh ya, yaitu kata then. Selamat! Akhirnya kita berhasil menganalisis recount text generic structure-nya. Oke, lanjut. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu section 4, di mana section 4 ini adalah contoh dari recount text. Contohnya adalah seperti ini ya. Last week, my friends and I went to Jogja. We visited many places. Ini adalah paragraf pertama, kemudian dan ini adalah contoh dari lanjutan paragraf recount text tadi ya. Di sini kita sudah masuk ke dalam event, yaitu menceritakan tentang urutan-urutan kejadian dari pengalaman kita. Kemudian terakhir kita masuk ke bagian reorientation, di mana di sini menceritakan tentang pendapat si penulis. Pendapat si penulis tentang isi cerita ditandai dengan munculnya kata for me. Ada kata for me di sini. For me artinya dia ingin menjelaskan bahwa menurut pandangan dia sebagai penulis bahwa sebuah hari yang indah, tapi si penulis tidak bisa pergi ke sana. Itu adalah sebuah contoh pendapat dari seorang penulis ya. Oke. Sekian dari penjelasan pendek Ibu tentang recount text. Harapan Ibu ini bisa membantu kalian dalam mempelajari dan memahami tentang recount text. See you guys. Okay, what do you think about this video? Do you like it? I hope
you like it. Yeah? But after watching, now do you understand about recount text? No? You are still confused? Okay, it's okay. Since we have Google Classroom, you can ask me more about the context and I will give you long explanation, brief description till you understand about the context. So, just send me a message on WhatsApp or give me a comment on your Google Classroom. I will wait for you. Okay, students, that's all my video. I hope you enjoy. I hope it will help you to understand recount text. See you on my next video. And the last, I have to say goodbye. Alhamdulillahirobbilalamin. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.